Nah, yang berikutnya adalah apakah akan tersingkirkan? Enggak ya. Platform Canva punya desain yang dibangun untuk memudahkan baik pemula maupun tingkat advance. Bahkan sekarang Canva mengembangkannya ada AI, ada coding yang bisa mengenerate prompt dari GPT menjadi film animasi di sana. Namun kalau dia belinya, nah ini nanti kita akan belajar. Belinya melalui seller misalnya ya. Kan kadang-kadang kita di-invite. Itu kadang-kadang limit. Baru 5 video udah nggak bisa. Tapi kalau belinya original, misalnya kalau belajar saya belum pernah lihat. Apakah ada yang coding di bagian paling bawahnya? Nah kalau beli di officialnya Canva itu nggak ada masalah. Artinya aman-aman aja. Cuman memang biayanya lumayan. eh Bagaimana menyandingkan Canva dengan GPT? GPT adalah AI yang peruntukannya awalnya adalah menganalisa, analisa dari pertanyaan, analisa kebutuhan, analisa membuat LKPD dan segala macamnya gitu ya. Kita akan praktek nanti. Di GPT merekrut 11 konten designer yang tidak ada di Canva. Artinya, kita cuma butuh prompt, ternyata promptnya ini dahsyat, bisa menghasilkan sebuah gambar yang resolusinya 1080 kali 1080. Bahkan kalau kita mau naikin 1080-nya sampai 2940, itu nggak ada masalah dan nggak pecah. Dan beberapa kali saya membantu para lembaga dan guru, Kak, tolong bikinin desainnya. Nah, dia udah sesuai dengan ukurannya dari Canva, nggak perlu mikir, nggak perlu comot-comot. Kalau di Canva itu kan ada elemen yang kita tempel, tempel, tempel. Ini sudah dibuatkan dalam satu kali prompt. Jadi tidak ada yang tergeser atau tidak ada yang semuanya peruntukannya ibaratnya obat pusing ya Panadol kan gitu kan. Obat mules ya Combantrin misal apa obat cacing gitu ya. Jadi peruntukan website Canva dia punya peran sendiri, fungsinya sendiri, kan GPT juga sendiri. Bahkan makin ke sini adalah makin berkembang tetapi dulunya yang berikutnya adalah Gemini misalnya. Gemini itu ternyata kalau Teiswan pengen bikin sistem, misalnya saya adalah pengembang yaitu membuat jasa landing page atau website. Dulu kita pusing untuk sewa hosting, beli domain, perpanjangan setahun sekali. Kebayang kalau lembaga itu belum survive, misalnya muridnya cuma 20 gitu ya. Sedangkan BOP turunnya juga lama. Nah, kalau untuk perpanjangan eh, perputaran keuangannya padahal 1 tahun gitu ya, kalau bisa saving bagus. Ya saya bilang nggak apa-apa Bu. Nah, sekarang ada kok yang murah gitu kan. Nah di Gemini bisa mendevelop sebuah sistem. Nanti kalau teman-teman mau masuk di kelasnya, eh, kita sudah ada kelas yang sudah berjalan, tapi nanti kita mulai tetap dari awal. Nah, itu bikin tanpa domain, tanpa hosting. Jadi TX1 kalau yang dulunya ih liar gitu kan, pusing nih bikinnya ya. Sekarang pakai prompt yang sudah saya siapin, masuk ke cloud.ai atau ke Gemini, Gemini bikinin back end, front end ya kan. Dan kita tempel ya di namanya platformnya adalah Netlify, bukan Netflix gitu ya, netlify.app itu sampai sekarang orang-orang yang kemarin make dia tempel di Google profil lembaga masing-masing nyaman. Dalam artian sudah ada nama. Kalau misalnya eh, tahun depan ada PPDB atau SPMB gitu ya. Nah itu nanti data nama orang tua dan segala macam sudah dengan Google Sheet dan masuk ke dalam Gmailnya masing-masing dan masuk juga notifnya ke WA. Nah, jadi itu bocorannya teh. Iya, stop. Tapi kenapa ya Kak Adi ya? Ada lagunya nih Kak Adi. Oke. Allah Allah, kok bisa ya? Pasti deh, semuanya pasti. Aduh, duh, duh, duh. Kok bisa ya gitu ya. Jadinya kebocorannya mantap banget. Bikin kita
Deg-degan nggak sih? Pengen tahu nggak ya? Pengen tahu banget nggak ya? Ini Kak Adi bocorin sedikit tentang sedikit kecerdasan saya. Ternyata ini toh gurunya gitu ya. Walaupun padahal saya itu kalau nggak ada sentilan banget, kalau nggak disentil sama Kak Adi ini saya nggak pernah apa ya menyerahkan tugas gitu ya. Karena bukan kesibukan sih sebenarnya, sibuknya sibuk rebahan. Oke, Kak Adi. Biasanya kalau saya hanya provokator aja, gitu ya. Karena memang saya sama Kak Pran itu udah spesialisnya provokator, gitu ya. Untuk semua kegiatan provokatornya udahlah serahin sama Teh Iswan, gitu. Nah, untuk opening kami serahkan kepada host kita yang memang udah benar-benar luar biasa, langsung oleh pemateri kita. Silahkan Kak Adi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Dewan Amin. Guru yang sudah masuk di kelas ini MPLS Ramah Anak, dan ini sih tambahan aja ya, edisional ibaratnya skill yang teman-teman guru juga harus ada update, dan ketika sudah update teman-teman gratis masuk kelas saya ya. Yang bayar ya kalau misalnya mau beli ebook ini atau mau tambah dengan yang lainnya itu monggo, tidak ada paksaan. Tapi di grup saya akan belajar, 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 prom diberikan dan segala macam. Oke, ebook ini saya jual khusus malam ini, turun harga ya. Dari harganya 49 jadi 22.000 gitu ya. Tapi kalau yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa. Kenapa saya bicara di awal mau atau tidaknya? Karena selalu bertambah. Kalau kemarin yang batch 1 ini sold out kurang lebih 45 orang yang beli, terus cuman sampai 57 halaman. Sekarang sudah hampir mau 200 halaman. Artinya selalu update, kita tambahkan, tambahkan. Berarti yang beruntung yang sekarang dong. Iya, gitu ya. Tapi mereka sudah mengembangkan dari masing-masing prom yang kami berikan atau contoh. Oke, kita next. Ini adalah daftar isi dari buku atau ebook yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Tinggal copy paste aja promnya dan tinggal enter, ganti foto dan segala macam. Nah, ini kita akan belajar awal GPT. Yang pertama, pastikan GPT Anda sudah pro atau go. Kalau yang go itu 75.000 per bulan. Artinya kalau Bapak Ibu guru misalnya GPT-nya yang free, dia hanya 3 sampai 5 gambar dalam satu hari. Jadi kalau misalnya mau bikinnya banyak, mau bikin buku cerita anak dan segala macamnya, itu harus yang Go, minimal yang Go aja. Go kalau waktu bulan Juli itu di Shopee itu ada 3 bulan. Jadi 75.000 tapi dapatnya 3 bulan. Gitu ya. Dia akan jeda sehari, kita kembali ke free tapi dia automatically tanpa harus perpanjang lagi. Saya sampai September. Jadi buat akun, dan kalau sudah buat akun maka kenali GPT-nya, jangan hanya cuman buat curhat atau buatkan saya ini ya. Ini bisa berkembang terus dan banyak hal. Dan perintahnya apa, jawabannya apa, sempurna. Nanti lama-lama GPT akan mengenali kebutuhan kita. Nah, ini dia. Kita akan bikin yang pertama. Misalnya nanti kita praktek, boleh di-share di kolom komentar Zoom atau share aja di grup gitu ya. Biar panas di grupnya gitu. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, ya. Kira-kira ada yang mau nggak kasih jempol reactionnya? Ada yang mau nggak kita bikin hari ini? Asik. Mana jempolnya nih? Oke. Reactionnya kasih jempolnya. Kita mau bikin. Dan pastikan eh, dari laptop eh, Dewan Guru ya. Oke, mau. Oke, siap. Iya, boleh. Yang mau sholat Isya dulu boleh. Oke, kita akan bikin ya. Kita akan bikin melalui GPT. Apa yang mau kita bikin? Ini promnya. Ya. Nah, ini dia. Bisa di
foto gitu ya, lalu disalin, lalu tinggal tempel di GPT-nya. Buatkan desain poster clay ukuran 4:5 telah dibuka SPMB. Ini misalnya kemarin saya ngisi di SMA. Nah, diganti nama sekolahnya, tahun PPDB-nya, waktunya Senin sampai kapan, lokasinya diganti, lalu fotokopi atau syarat, dan kontaknya nama Bapak Ibu atau Ibu semua. Nomor kontaknya silakan. Lalu ditambahkan please tidak ada tambahan lain, hanya teks di atas, hasil di sebelahnya. Oh, yang hasil sebelahnya di itu ya, dihapus. Warna dominan misalnya mau pink muda gitu ya atau apa boleh. Tambahkan ikonnya adalah kids muslim. Kalau misalnya dominan di sini adalah muslim. Misalnya kid muslim, 3D kid muslim. Atau saya edit dulu ya. Saya edit dulu bentar. Bentar, warna dominan, kontak, nama, 3D kids muslim. Bentar, icon. Oke, silakan dicoba. Nah, ini ya. Silakan dicoba atau saya copy paste deh ke Zoom-nya teman-teman. Nah, itu ya. Silakan. Silakan dibuat lalu kalau udah berhasil di generate kirim ke grup juga boleh. Ada yang sudah jadi? Wah, seru nih ya. Boleh dikirim di kolom komentar yang udah jadi ya. Kalau Gemini kita juga ada, tapi kalau Gemini untuk hasil gambar atau generate image-nya tidak setajam GPT ya, karena dia lebih banyak merekrut untuk sistem. Wow, ada yang sudah berhasil. Wah, keren. Iya, 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 iya. Bu Iin udah berhasil. Wah, keren. Ayo, siapa lagi? Ya, Bu Iin udah berhasil. Adakah yang lain? TK Islam Firdaus. Nah, ayo siapa yang sudah? Ada yang sudah?
Wah, Bu Laila. Oke, sudah. Keren. Asik. Keren, 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 keren. Oke, udah ada yang bikin ya. Nah, kebayang teman-teman, kita akan lanjutin lagi. Kalau kita sudah punya skill untuk mendesain, ya, eh desain di ChatGPT ini bisa untuk apa aja. Nanti kita akan bagikan beberapa tools yang teman-teman tinggal pakai aja tanpa membuat prompt gitu ya. Atau eh, menghasilkan produk yang nanti dari tool itu tinggal diisi dan produknya apa yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Oke, nah ini dia. Kelas GPT ini nanti kalau teman-teman pahami bahwa alurnya bisa membuat apa saja, yang utama malam ini misalnya cerita bergambar. Kalau tadi adalah selingan aja ya. Karena kita akan lebih optimalnya, Kak, aku pengen bikin buku cerita. Ya, buku cerita itu turunannya adalah dari apa yang mau kita pikirkan. Ketika kita sketsa di dalam pikiran kita, lalu kita tuangkan, saya sudah buat kurang lebih sebentar. Kurang lebih hampir mau ke 50 ya, buku-buku cerita bergambar. Nah, kalau misalnya kebayang satu sekolah, guru-gurunya produktif dengan karya masing-masing dan judul yang memang eh, nggak umum ataupun ada yang umum gitu ya, itu luar biasa. Sehingga pada saat akreditasi kelas itu akan menambah nilai dari lembaga tersebut. Oke. Nah, tadi ada bahasa di dalam promnya adalah tambahkan 3D kids gitu kan. Bisa juga Gilby, bisa juga 2D, bisa juga 3D Pixar. Nah, ini adalah sebuah karakter yang fundamentalnya ibu semuanya pengennya hasilnya mau apa? Atau pengennya 3D clay yang kayak bikin tanah liat atau yang kayak di video-video umumnya. Bisa juga kartun, Islamic kartun ditambahkan gitu ya. Ada watercolor, illustration, bahkan diri kita fotonya jangan sampai udah selfie dibuang begitu aja. Jadikan sebuah galeri yang kapan waktu kita mau ganti DP profil kita yang kita generate dari GPT. Ada paper cut gitu ya, paper cut art gitu ya, ada semi realistic yang mirip dengan aslinya, ada hyperrealism yang asli banget gitu ya. Bahkan ada ultra realistic yang foto kita tuh ada di belakang Candi Prambanan, eh, ada di mana gitu ya. Bukan berarti gini, ya nipu dong, orang nggak ibadah umroh, dia fotonya belakangnya Madinah. Bapak Ibu, buat saya, kalau misalnya kita belum pernah ke sana, lalu kita bikin dan jadikan tempelan itu adalah doa yang mau kita tuju, nggak ada masalah. Bukan berarti gini, Alhamdulillah udah umroh. Nah itu yang bohong gitu ya, dipasang di status atau di media sosial. Atau versi vintage, gaya lama. Nah ini silakan dipilih tambahan dari karakter yang mau kita bikin promnya. Oke, bisakah GPT bikin hasil gambar lainnya? Bisa banget. Saya bantu beberapa pihak sekolah, guru-guru. Selain mereka menggunakan Canva, mereka juga akhirnya tahu bahwa ini ada peluang kita bikin yang namanya apa ya, custom plakat gitu ya. GPT gimana dong? GPT hanya bikin yang nanti tools itu ibu bisa pakai, tinggal minta kepada si pembuat atau produksinya, dan nanti stiker ini ada di dalam plakat akrilik. Bikin stiker label, kita akan coba ya, sebelum nanti diakhiri dengan buku cergam gitu ya. Bikin gantungan kunci yang lucu. Bahkan di kelas saya kemarin udah ada yang produksi. Tadi aku berhasil produksi gitu ya. Bikin stiker WhatsApp. Nah, nanti kita akan bikin juga ya. Foto Anda bisa jadi misalnya buat dipublish ke keluarga doang atau di guru saja atau di lembaga atau di wali murid. Ada foto-foto kita jadiin stiker, ada stikernya jangan lupa rapat ya Bu, misalnya gitu ya. Nanti kita bikin. Oke, ini dia. Ketika prompt yang sudah kita pahami dalam sebuah desain, maka kita juga perlu misalnya tadi ada warna dominan.
Kayak saya bikin slide ini dulu ya kan harus mencocokkan dengan palet warna atau color wheel. Tetapi ketika saya pahami bahwa dengan color wheel yang dulu saya pelajari ternyata di GPT juga akan berpengaruh kepada desain kita. Nah, kita mau menambahkan karakter tadi yang saya bilang. Backgroundnya secara umum seperti apa? Nanti kita akan praktek beberapa. Nah, ini dia. Kenapa sih harus menyertakan rasio dalam setiap desain GPT? Ibu guru, ketika kita masuk di dalam desain, baik itu Canva, baik itu slide presentasi gitu ya, kita harus menentukan desain dengan page setup atau rasionya. GPT punya karakter tersendiri seperti rasio 1:1 untuk Instagram feed, 4:5 untuk Instagram portrait yang sifatnya carousel, 16:9 YouTube thumbnail atau PPT slide seperti yang saya sajikan, 9:16 Instagram story atau reels di TikTok, atau juga 3:4 poster portrait atau 16:10 presentasi desktop dan segala macamnya. Ini bisa dimainkan. Kalau misalnya ibu pengen tampilnya full seperti layar di handphone, berarti 9:16. Nah, ini juga hasilnya sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan akurasi dan kualitas output, menghemat waktu revisi, mendukung konsisten desain, profesional dan siap pakai. Dan ini ada gambar wanitanya faceless. Nah, kita tambahkan misalnya Gilby faceless gitu ya. Ada beberapa mazhab-mazhab gitu kan, kita nggak boleh persis membuat ya, silakan, nggak apa-apa. Nah, prompt yang sudah sesuai, apakah perlu ditambah? Tergantung. Kalau misalnya mau dicetak dan sifat cetaknya itu tidak pecah dan dilihat dari jarak misalnya 10 meter atau audiensnya di gedung yang 200 orang misalnya, maka itu perlu. Tapi kalau hanya untuk medsos saja 1080 kali 960 udah cukup. Perbedaannya apa? Ada di sini. Standar 480 pixel, HD 720 pixel, high resolution ada 1080 pixel. Dan ultra yaitu 8K. Nah, gitu ya. Itu perbedaannya. Supaya hasilnya memang lebih tajam dibandingkan kalau tidak ditambahkan. Artinya standarnya mereka 480 ya segitu. Tapi kalau ditambahkan ada tulisan HD, maka dia akan naik di 720 seperti video-video yang kita masukkan ke dalam YouTube. Ini dia. Apa sih bedanya kalau saya beli nggak lewat KADI dengan official? Berarti saya sebagai seller, ya. Seller pun punya dua sistem. Satu, dia yang menjual tapi dia ngambil dengan seller lain, atau seller yang dia punya akun resmi dan belinya grosir atau belinya paket, sehingga dia tinggal menginvite teman-teman untuk masuk ke dalam GPT ataupun Gemininya. Tapi kalau kalau dengan seller, dampaknya dia tidak tanggung jawab karena dia punya kode yang ketika kita masuk ke dalam GPT itu akan bikin kita kesel. Ya, evaluasi saya ya. Akhirnya yang kedua misalnya kalau beli dengan seller, akun kita nggak di-ban tapi teridentifikasi gitu ya, nggak bagus. Nah, maka harus ada email berikutnya. Tapi kalau belinya lewat official, tinggal top up pakai GoPay gitu ya, itu silakan. Insya Allah aman-aman saja. Sampai sekarang saya aman-aman saja. Oke, ini dia. Apakah GPT bisa bikin roll banner? Bisa, Bapak Ibu. Kebayang kalau guru-guru punya skill design dalam satu lembaga atau satu sekolah aja, ada momentum misalnya Market Day, ada momentum PPDB, ada momentum apapun gitu ya setiap tahunnya, yang bikin desainnya Ibu. Sehingga tinggal bawa atau kirim ke percetakan terdekat di lokasi kota masing-masing. Dan itu kan menghemat. Atau ke tukang desain, biasanya gini, udah paket kok Bu, kalau ada desainnya. Tapi kalau nggak ada desainnya, kita butuh tambahan. Nah itu, artinya kita menghemat, butuh memotong dana tambahan untuk membuat desainnya. Bahkan, GPT bisa menghasilkan prompt video animasi.
ya. Nanti di kelas saya ada, tapi saya tidak spesialis, tapi kalau misalnya teman-teman mau, nanti kita bisikin. Ini dia. Fundamentalnya GPT PS Gemini. Nah, GPT adalah kekuatan utama percakapan, penulisan, dan kreativitas. Cocok untuk siapa? Untuk menulis, tanya jawab, brainstorming, coding, analisis, teks, bahkan sudah ada keunggulan yang lainnya. Gemini, mereka lebih punya multimodal, teks, gambar, suara, video, bahkan terintegrasi dengan Google Apps Script yang bisa membuat sistem. Misalnya saya bikin yaitu keuangan keluarga. Istri masukin data pemasukan dan juga data pengeluaran, ada saldo yang terkoneksi, kita bisa masuk dengan password HP kita misalnya, seperti itu ya. Anak misalnya lagi kebutuhan apa, nanti dia akan ada hal-hal yang dimunculkan. Ini dia. GPT, Gemini, dan Canva. Ketika fungsi utamanya, kalau kita lihat di bagian Canva, AI design yang membuat konten visual yang menarik dengan cepat dan mudah. Lalu kekuatannya untuk AI mudah digunakan, banyak template ya, yang seperti saya katakan, gambar, copywriting visual, cocok untuk siapa? Siswa, guru, UMKM, konten kreator, siapa saja membuat konten. Jenis kontennya desain grafis, poster, presentasi video, konten media, dokumen visual. Cara kerjanya menggunakan AI menghasilkan desain, teks, elemen visual yang otomatis. Dan membuat apa saja di Canva, ukurannya mau custom pun sudah ada. Mau mockup juga ada. Oke, ini dia. AI bisa menggantikan manusia kreatif, tetapi manusia yang tidak mau belajar bisa tertinggal. AI tidak bisa menggantikan manusia yang kreatif. Artinya, kalau ada stigma, wah, kasihan tuh tukang lukis diganti sama AI. Enggak juga gitu ya. Guru lukis tetap akan mengajarkannya dengan cara dan cat yang dia harus pastikan dia pegang, dia arahkan, bahkan anak-anak akan belajar. Dan tidak bisa menggantikan semuanya kegiatan, kecuali di beberapa negara untuk misalnya produksi mobil, untuk produksi obat dan segala macam, mereka sudah dengan sistem robot yang sangat akurat dan luar biasa. Yang masalah adalah yang tidak mau belajar dia akan tertinggal. Nah, ini jenis AI sehari-hari kita udah tahu. Kebayang kalau misalnya ibu ngelihat ada orang di TikTok jualan produk digitalnya yang update gitu ya, kebutuhannya untuk guru, PAUD, SD dan segala macam. Itu penghasilannya unlimited. Artinya ketika dia live cuma 2 jam aja, yang check out 1 jam itu misalnya ada 30 ya. Nah, kita nanti akan belajar, ada kelas saya namanya Scale Lab, bisa menjual produk ya dari 9.000, dari 15.000, faktor kalinya begitu luar biasa. Nah, negara-negara besar sudah berlomba-lomba mengembangkan AI. United States, China, Japan, South Korea, bahkan Indonesia. Nah, mereka menggunakan AI untuk apa nih? Pendidikan, kesehatan, industri, militer, robotik, kendaraan. Termasuk website untuk PPDB, kalau memang nanti mau, ayo kita buka kelasnya. Nah, ini banyak pekerjaan yang akan berubah. Tapi ini semua tidak bisa sepenuhnya. Seperti misalnya bikin film Indonesia, layar lebar. Tetap harus punya alat dan produksinya. Karena kalau AI sendiri terbatas. Bahkan skill AI-nya kalau dia belum pernah update, maka ini akan menjadi sebuah problem sendiri gitu ya. Oke, nah ini dia. Ayo siapin diri kita yang hebat, punya kapasitas yang luar biasa. Bahkan anak-anak kita sudah akan terbiasa untuk menggunakan teknologi ini tidak alergi. Jadi kita bisa arahkan gadget yang ada di rumah bisa jadi optimal. Saya sedang bikin modul bagaimana anak-anak ya sejak usia dini mampu membuat game yang ringan. Nah, maksudnya gimana tuh? Game ringan itu misalnya pertanyaan atau juga flashcard. Flashcardnya kalau misalnya tipe untuk orang tua gitu yang parenting, eh, kapan terakhir ya kan bersama pasangan jalan-jalan. Nah, kalau versi anaknya adalah kapan mama beliin baju kesukaan kamu. Nah, nanti flashcard itu bisa tanya jawab, bisa main seperti layaknya game dan segala macamnya. Oke, jangan hanya menjadi penonton untuk perkembangan teknologi, jadilah generasi yang ikut menciptakan masa depan. Ini eh, fundamental. Lalu kita akan coba praktek lagi, yaitu menggunakan GPT. Oke, siap ya? Kita akan praktek nih. Tadi udah ada yang praktek ya.
Sudah berhasil. Nah, sekarang kita bikin nih yang contohnya dengan 3D clay. Sampai nanti ke buku cerita. Dan waktunya tidak panjang, saya sampai jam 20.30 kali ya. Karena ada kegiatan lain. Oke, telah dibuka SPMB, nanti diganti nama sekolahnya masing-masing. Urutannya seperti ini. Promnya gimana Kak Adi? Nih kayak gini. Nah, oke, saya copy paste ya. Saya copy paste dulu, bentar. SDN, oh salah, bentar, bentar. Oh ini dia, PAUD Tanjung. Oh ini dia, ini yang Cibi aku. Oke, bentar, ada kelewat promnya. Oh ini nih, ini promnya ya, yang 3D. Oh ini pakai clay. Ah ini yang clay ya, SPMB. Tadi sudah ya. Sekarang kita yang ini aja, yang ada posternya. Sebentar, saya copy. Yang ada posternya kita naikin dulu. Ini dia. Oke, ini dia. Nah, itu tinggal diganti. Oh, kelebihan. Sorry, dia nggak mau kalau di komen. Adanya bisanya di. Kita mau bikin ini nih, tinggal pakai nama kita ya. Bentar, saya ke sini dulu deh. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nanti diganti, SDN-nya diganti. Itu ada di grup ya. Silakan lihat, di copy lalu dibuat. Upload, upload foto Bapak Ibu ya. Diganti nama sekolah, alamat sekolah, terus apa lagi tadi tuh? Sebentar. Diganti alamat sekolah, kontaknya juga ya. Ini dia. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Promnya ini. Nah, nanti diganti PPDB-nya tahunnya ya. Lalu kontaknya, terus kalau ada tagline-nya di bawahnya seperti apa? Media sosial untuk sekolahnya apa? Ini dia promnya. Silakan dibuat. Foto Bapak Ibu dimasukkan ya. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Izin keluar, oke baterai. Sedang di jalan belum bisa ikut. Oke siap. Kak boleh tanya, Siap, boleh Bu. ini saya mau lagi coba yang telah dibuka SMBT-nya. Saya mau nyoba-nyoba edit di HP, itu kok nggak bisa ya? Ya, terus Nggak, cara ngeditnya itu, saya klik ke apa SMBTK atau RA-nya kita mau ganti gitu. Nggak bisa dia. Apa harus ke link dulu atau gimana? Aku udah buka linknya sih, yang Gemini ya. ya, ketika masuk ke Gemini, bagian sebentar, aku contohin. Heeh, Ya, bentar. Berarti kita buka ini. iya, Saya buka yang tadi kakak share langsung saya coba kan, saya klik. ya. Ini contoh ya. Contoh ini kan saya buka Canva. Versinya hampir sama Gemini atau Iya, Canva. Tinggal copy paste aja promnya. Lalu heeh, PPDB-nya, SDN-nya heeh, diganti, Bu. Nah, ini diganti misalnya RA Al Ihsan Sidoarjo. Ah, gitu ya. Tahunnya 2026, iya, 2027 atau 2027, 2028 misalnya ya. Ini diganti. iya. Lalu buat ilustrasi. Nah, ini foto terlampirnya masukin. Foto saya misalnya. Kepala sekolah gitu ya. Sebentar. Heeh. Ada nggak ya kepala sekolah? Pengen jadi kepala sekolah kayak ibu saya dulu. Buku dikit lagi ya sampai bukunya dikit lagi sampai aku bilang paketin aja ntar tinggal ongkir aja capek saya bawanya aku bilang gitu aja ya. Ya, nah ini diganti kepala sekolah mirip sambil senyum.
ini 2027, 2028 misalnya ya. Oke, udah sama latar belakang, pencahayaan, nomor, alamat. Nah, ini misalnya kita ganti. Tadi TK Al Ihsan Iya, Sidoarjo misalnya ya. lelaki berapa, perempuan RA. berapa. Kita Kita di WA ganti aja ya. Soalnya aku harus bikin untuk instrumen. akunnya. Nah, kayak Oke, gini. hari ini aku kirim ke ya RA Al itu Ihsan ke dah. Berakhlak, berprestasi, tambahkan pula logo akun sosial gimana media ya dan kalau misalnya instrumen nah, ke pengawas oke datang ke kita sini klik. anak dibawa ke sini aja kali ya. Minta tolong ya. Ntar aku juga ngomong dulu. Soalnya iya, kalau nggak apa-apa ya datang ke sana nggak apa-apa. Kayaknya harus banyak belajar nih Pak, terus terang. Iya, nggak apa-apa Bu. Nanti Ibu masuk kelas saya. Ibu udah masuk kelas saya belum? Boleh, boleh. Belum. Oke, siap-siap. Nanti Terus bisa terang kok. saya gaptek banget bener-bener pengen bisa gitu kan, Amin, insya biar Allah, nggak insya Allah. ngandelin orang. Mm-mm, mm-mm, Wah, kalau Ibu udah nyoba hasil ini, itu mm-mm. kedepannya nggak perlu sewa jasa desain. Betul ya. Bu Haryati yang tinggalnya di mana? Di Tangerang Pak. Ah, saya barusan dari Serpong. Oh, Serpong deket tuh Pak. Iya, tadi ngisi MPLS PAUD Quran Mulia. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Gunung Tinggal Sindur. ngedip Pak. Ke Tangerang mah tinggal ngedip ya Pak. Iya Kak. Saya mau ngajak Teh Iswan kejauhan. Padahal mah saya mah nggak apa-apa juga. Saya nanti roadshow di tanggal 20 sampai 24 Bandung, Tasik, Garut, Cimahi. Asik. Teh Iswan mau bawain laptop saya. Boleh? Jangan, berat di ongkos. Ada gue angkat sendiri. Nah ini udah jadi ya. Dia biasanya cuman 2 menit, tapi ini udah lewat. Kita coba refresh. Kepala sekolahnya, teng ting teng. Kita lihat hasilnya. Wah iya betul. Udah jadi ya. Bentar. Nah itu udah jadi tuh. Siapa yang udah jadi nih? Oh Bunda Raka. Iya. Nah ya. PAUD Azahra. Kalau ada logonya boleh dimasukin ya. Nah, kalau udah sesuai nggak ada masalah. Tuh, cakep ya. Ayo, siapa yang belum? Setor. Siapa yang udah? Oh, ini siapa nih? Saya pakai foto dewan gurunya, boleh. Seru, Pak. Jadi pengen bisa. Ya, harus. Pelan-pelan. Apa yang komen dulu aku semua itu? Oke, nggak terasa ya, Teh. Sampai jam 11 aja. Jangan ya. Kayaknya kurang jam 11 Oh, juga. kurang ya. Hmm. Kemarin aja public speaking di Srengseng Sawah harusnya 2 jam kelar. Total udah lewat. Tumben nih biasanya cepet. Oke, siapa lagi nih yang udah? Yang udah boleh. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam ya, Bu Mona. Kak Adi punten, saya baru sampai dari luar nih, baru sampai rumah, Siap. baru join. Mohon maaf sekali, izin tanya boleh? Boleh.
Ya, ini buatkan poster ini kita ini udah promnya kan ya. Kita Iya, tinggal masukkan ke ChatGPT itu betul. semuanya prom ini kita ikuti apa Ada yang sampai diedit, mana nih Kak Adi? ada yang diedit, Bu. Jadi misalnya PPDB nama RA atau TK atau sekolah ibu diganti sama sosial medianya, sama tahun PPDB-nya, sama kontaknya. Itu yang diganti. Oh, yang ini ya yang ada tanda hijaunya ya. Iya, PPDB betul. 2025-2027 sama pokoknya yang ada warna hijaunya Yes, ya. Siap-siap. betul. Silakan Saya coba dicoba ya Kak Adi. dan share di grup, nanti bikin iri yang lainnya. Bismillah. Ya, itu satu keuntungan kalau bergabung dengan kita, Bunda. Jadi promnya sudah dibuatkan oleh Kak Adi, nanti kita akan menyesuaikan kebutuhan kita dan disesuaikan dengan lembaga kita sendiri. Gitu. Jadi kita udah tinggal template, Betul. jadi deh. Jadi keren deh. Siapa tuh? Ada tamu, ada Halo. diundang. Ada Kak Hendra Iya, malam Kak Adi, Kak Bunda malam Iswan. Malam keliling semuanya. mulu, nggak Assalamualaikum. ngajak-ngajak kelilingnya. Nah itu dia. Tas siapa yang bawain? Maaf ya Bunda Iswan. Bunda Iswan tahun ini nggak bisa Nah, mau bantuin bawain tanya, tas. kalau kita selain chat GPT itu tadi dilihat baca ada game ini ya, itu kita berlangganan atau bagaimana? Oke, baik saya jawab ya, Bu. Pak install. Ya, jadi ketika kita pengen mendapatkan hasil dan bikin karyanya banyak, kayak saya kan tiap bulan itu gatel, Bu, kalau nggak menghasilkan karya. Apalagi Kak Pran. Nah, sebaiknya saran saya pakai yang berbayar. Nah, kalau Ibu sudah pakai yang berbayar, itu insya Allah jadinya nyaman, ya. Eh, sehingga tidak ada masalah dalam mengenerate prompt. Tapi kalau ibu yang pakai yang free, baru bikin 3, terus mau revisi, ya udah 5 limit. Akhirnya nggak selesai, nggak bisa lagi bikin yang berikutnya. Oke, baik. Itu kalau berbayar itu dia per bulan, per Per bulan, tahun, Bu, atau langsung di official bagaimana ya. per 6 bulan? Nanti ada Biayanya tutorial dari saya, atau nih saya share misalnya caranya gimana Kak Adi, gini. Ketika udah masuk di bagian ini kenapa dia gagal? Oh ya udah biarin. Nah, ketika masuk di bagian GPT pada umumnya, di bagian bawah itu kan ada setting atau ada akun nih di pojok kiri bawah. Nah, di pojok kiri bawah itu ada upgrade paket. Nah, ketika kita klik upgrade paketnya, nanti dia muncul pilihannya. Nah, pilihannya tuh ada yang Go. Kita ambil nih. Saya karena udah ngambil yang Go untuk selesainya di 11 Agustus, tapi ini paket 3 bulan belinya dari Shopee gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu pakai yang Go cukup nggak? Cukup. Kalau buat saya Go udah cukup. Perbedaannya apa Go dengan Plus? Kalau Plus dia ada tambahan mode suara diperluas, dia ada reset, ada agen coding, ada proyek dan bikin JPT custom. Tapi pakai Go saja saya sudah bisa bikin tools, yaitu alat yang nanti kita bagi di grup. Ibu latihan bikin eh, cerita bergambar yang sudah saya buatkan sistem. Kayak gitu. Aman ya? Nah ini nih project-project saya nih Bu. Nanti kita bikin stiker WA ya. Yang ketiga kita bikin stiker WA. Biar seru. Foto ibu jangan sampai eh, nggak dibikin stiker. Wah, ini udah jadi. Bu Nurul. Wah, persis nggak nih? Kayaknya persis banget ya dengan orangnya ya. Asik. Alfalah, Aflah, Aflah. Keren, keren. Siapa lagi nih? Wah, Ibu Ida Saida. Ini 3D Clay. Oke, syarat KTP. Wah, keren. Siapa lagi nih? Oh, belum. Belajar kayak gini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya eh, hasil apapun share di grup biar penasaran yang lain gitu ya. Kak Hendra aja yang tadinya
tua jadi muda. Foto bareng saya. Oh salah ya. Saya pakai GPT gratis selama. Oh iya nggak apa-apa Bu Aisyah. Ya resikonya begitu ya. Mm-mm. Harap-harap sabar. Nah nih contoh nih tuh Al Ihsan Sidoarjo. Ini posternya kita share di grup. Wah, kepala sekolah atau guru lah gitu kan. Wah, asik. Oke, lanjut apa udah nih? Lanjut ya. Baik, Kak. Oke, terima kasih. Nanti Baik, bolehlah saya siap. tanya Bu, kita lanjut bikin stiker, Bu. belajar. Kak Adi, Ya, ada yang tanya di chat Kak Adi. apa? Ada yang tanya di chat. Oh, oke, bentar. Gimana cara masukkan foto, Kak? Oh, Bu Saida, masukinnya lewat ini nih. Ada tanda plus di komennya si JPT. Nah, ini pilih lampiran foto atau file. Gitu ya. Ini kan ada attachment, ada tanda plus di bawah komen ini atau di bawah pada saat kita sebelum posting prompt, klik pilih lampiran foto atau file. Gitu ya. Nah, barulah upload pilih foto yang kita mau masukkan. Asik, ya. Ini logonya sebenarnya dia random, tapi kalau teman-teman ada boleh dimasukkan. Jadi sama persis gitu ya. Oh, oke, baik dicoba. Siap. Bu, kita mau lanjut bikin stiker Ibu ya, stiker buat WA. Mau nggak? Mau nggak? Mau banget. Oke, mau banget ya. Mau. Oke, kita bikin stiker WA, tapi kasih materinya dulu deh. Sebentar. Bentar, stiker WA. Oke, kita mau bikin stiker WA nih. Jadi kalau ada foto keluarga, foto kita, itu bisa kita pakai dan jadikan stiker kita keren. Nah, ini dia. Ibu tinggal copy paste dari yang saya bikin. Kalau Ibu copy paste semua ini, itu akan jadi banyak. Saran saya, kalau memang yang nggak mau potong-potong, bikinnya satu-satu per prompt. Saya copy dulu deh, bentar. Nih, saya copy biar di kopas di bagian ini ya. Nah, ini nanti bisa dibuat misalnya. Saya kirim ke grup ya. Buatin stiker 3D clay ya. Teksnya apalagi beliau apa? Misalnya apa nih stikernya? Fi Amanillah misalnya ya. Fi Amanillah. Misalnya kalau mau buat ayahnya Abi ya kan? Silakan. Nih saya kirim ke grup ya. Berikutnya 3D clay. Misalnya kalimatnya apalagi ngarang-ngarang lagi boleh. Syafaq Syafaqallah. Eh, eh, ajilan. Misalnya gitu ya. Enter. Terus semoga semua sehat. Kayak gitu ya. Silakan dibikin, fotonya diupload. Fotonya diupload ya. Mana Kak Adi? Belum kelihatan. Bentar. Saya ngirim ke grup tadi. Nih. Misalnya Vi Amanillah fotonya saya Umi. Gitu ya. Tuh, buatin stiker 3D clay, tulisan teksnya Vi Amanillah Umi. Nah, ini kita lihat nih hasilnya. Oh, di grup apa nih?
banyak ilmunya nih. Ya, amin amin. Masya Allah, Umi Maryam. Wah, keren. Beralam Sati. Oke, seru ya. Ya, oke. Ini ya betul, Bu Aisyah. Nih saya kirim deh. Misalnya kalau emak-emak buat abinya. Tadi saya kemana ya? Kok jadi keder? Oke, ini dia. Ini hasil JPT-nya kita lihat. Siapa yang udah berhasil? Wah, nah oke. Bunda Raka udah berhasil. Gini betul. Nanti kita, nah ketika udah dikirim di WA, itu bisa ditekan, lalu dirubah jadi stiker. Nah, jadi ditekan nih, set, ada di pojok kanan, lalu buat stiker. Nah, dia akan terpotong bagian belakangnya. Udah deh kita kirim. Tara, tuh, jadi ya. Oke, asik ya. Jadi nanti bikin tuh varian-variannya mau 3D doang atau Pixar gitu ya. Itu bisa seru. Woi, Teh Iswan. Nah, syafakallah ajilan. Nah, oke. Wah, keren. Itu tinggal apa di 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 download lalu ada titik tiga di WhatsApp buat stiker. Dia akan berubah menjadi stiker. Tuh. Ayo siapa lagi? Ayo 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 ayo. Nah, tuh dia ya. Saya nih Fi Amanillah Umi, misalnya gitu kan. Udah kirim ke WA, nanti ditekan, dirubah jadi stiker. Oh, Fi Amanillah ya, Bu Siti Aisyah keren. Cara potong stikernya gimana? Ibu titik. Ibu klik di bagian gambar, gambar yang tadi udah dikirim ke WA ya. Nah, ketika diklik gambarnya dia akan muncul. Ini contoh, bentar. Ini kan di WA nih, ya, nggak kelihatan ya. Ini stiker yang kita kirim, diklik. Nah, di pojok atas kanan, lalu buat stiker. Nah, dia otomatis akan kepotong dan dikirim aja. Tuh, gitu ya. Nah, pinter. Semoga semua sehat. Betul. Wah, keren. Kebayang nggak? Ya, dari hal sederhana kita belajar hari ini, malam ini, itu membuat grup WA kita apa ya? Maksudnya selain ketika stiker kita yang kita sampaikan itu baik doa, harapan, juga membuat solid, kompak. Wow, sampai mungkin ada yang bilang gini, Umi mau dong dibuatin stiker kayak gitu gitu, atau diajarin, ya silakan ajarin. Dan jariah ilmu ini nggak akan putus, ya kan? Wah, ibu ngajarin, ibu seru-seruan boleh gitu ya. Nah, wih, Bu Ami, Amalia, love you. Wah, keren. Banyak ya. Tuh tinggal diklik. Semoga semua sehat. Iya, wih keren, asik. Ini bisa menggunakan buin paper cut atau paper art cut gitu ya. Nah, tuh udah jadi. Love you tuh. Salah ya. Oke, seru ya, seru ya. Oke, lagi, bikin lagi boleh, ya. Stiker.
baru stiker gitu ya, belum logo. Nah, mau bikin logo nggak? Ayo Mau stiker. banget, pastinya mau banget kayaknya. Ah, Kayaknya mau banget. mau Kalau banget ya. ditawarin kayak begitu, kalau nggak dijawab kayaknya nggak bisa tidur. Aduh, Iya, tadi iya, kenapa iya, nggak iya. jawab mau sih gitu. Jangan ditawarin ya, Teh ya. Ya, nggak usah. Oke. Oh, siap. Mau banget tapi masih belajar buat stiker. Kita baru berapa ya? Satu, dua, tiga. Wah, kalau yang free cuman lima. Yang terakhir nih bikin terakhir logo sama cerita bergambar ya. Oke. Kalau bikin slide kayak tadi bisa nggak? Bisa, bisa banget. Nanti kita kasih promnya. Kopi saya habis, sudah kita selesai ya. Semangat nih bikinnya. Iya dong. Ayo, 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 ayo. Oke, kita mau bikin lagi yang berikutnya nih, double exposure. Tinggal diganti ya namanya ya. Palestinanya boleh diganti Free Free Palestine juga boleh. Oke, kita bikin ya yang double exposure. Widih, pakai foto kita sendiri ya. Lihat nih hasilnya. Nah, headline-nya Free Palestine. Tinggal masukin foto kita. Kita enter. WhatsApp stiker. Weh, Umi. Weh, oke udah jadi. Assalamualaikum Adi. Izin kirim pembelajaran ini karena baru gabung. Oke, siap. Itu di atas Bu Mona. Ini nih Bu Mona nih. Yang PPDB. Belum ya? Udah belum sih PPDB? Ini Bu, di atas nih Bu. Ada Bu, buatkan poster PPDB. Weh, keren. Oh iya, betul. Bu Mona. Udah jadi itu ya. Keren. Oke. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Asik. Oke, kita lihat sentuhan terakhirnya. Apakah dia jadi Free Free Palestine?
Bu Iin udah jadi. Oke. Gue keren. Oke, Palestine be here. Oke, good. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, kalau ulang Bu Nurul itu tinggal diklik gambarnya aja Bu Nurul. Jadi Bu Nurul klik gambarnya lalu titik 3 di bagian WhatsApp ya. Bu Nurul download dulu yang via Manilanya. Lalu titik 3 dan buat stiker di bagian WhatsApp. Kalau yang dikirim link kan belum di-download. Ini contohnya ya. Tuh. Free Free Palestine. Oke. Kita kirim. Oke. Berhasil ya. Kita anggap berhasil ya. Sekarang kita mau bikin cerita bergambar. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Oke, 20.30 bentar lagi ya. Wah, oke. Saya ambil dulu materi saya. Saya kasih contoh ya. Wah, oke. Kurang huruf A-nya. Oh, kan itu Bu. Eh, Palestine itu Inggris. Itu Inggris. Nggak apa-apa. Nah, nih contoh. Weh. Nih dia. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Bu gambarnya? Kelihatan. Oke, kebayang ya? Bayang. Guru-guru, ya kebayang ya kalau guru-guru juga ibu yang mungkin baru punya anak satu, misal yang baru nikah gitu ya. Dan buku-buku ini adalah buku-buku adab yang kita peruntukkan buat buah hati. Ya, selain juga misalnya di sekolah adalah eh, bukan anak kandung gitu ya, anak ideologis bukan biologis. Dan setiap karya yang kita berikan kepada lembaga kita dari tulisan dan kreativitas yang Allah udah kasih nih buat kita dari pembelajaran malam hari ini, dari komunitas hari ini, dari MPLS tema-tema yang digalang oleh IPAI gitu ya. Teman-teman semuanya, buat saya adalah ketika hasil karya satu, udah senang banget. Kebayang kalau saya udah bikin sampai 50 gitu kan. Bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Dan ini buat saya tertantang. Apalagi ya, besok apalagi ya. Contoh, ini kan ayah ajari aku perilaku sopan. Sebagai covernya sendiri. Lalu ada salam, tolong, minta izin,
sopan saat makan, menghormati orang lain, nanti tema-temanya akan terus berkembang. Nah, ini contoh ya isinya. Apa itu perilaku sopan? Ayah, apa itu perilaku sopan? Sopan itu bersikap baik, menghargai orang lain, dan memakai kata-kata yang lembut. Contoh, memberi salam, rapihin mainannya. Tanpa sengaja, anak kita, imajinasinya, kosakatanya, bahkan mengajarkan adabnya sekalipun, mereka juga akhirnya ikut dalam imajinasi dari cerita tersebut. Nah, biasakan salam dan permisi. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Sekarang sudah jadi 3D film gitu ya. Saya lagi buat lagi. Oh, dari buku ke film. Udah upload aja di YouTube. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, ketika punya satu skill, lalu tidak pernah Ibu publish, lalu tidak pernah Ibu masukkan ke dalam channelnya masing-masing, buat saya eman-eman. Mulai sekarang bikin akunnya Ibu, baik bukan akun lembaga ya. Oh, saya habis belajar nih dari workshop ini malam ini loh gitu ya. Silakan gitu ya. Terus yang kedua, eh, bikin di channel, jadikan di CapCut gitu ya. Oh, tadi ada pertanyaan Taiswan belum kejawab. Apakah CapCut masih worth it? Masih. Perbedaannya adalah dia untuk editor video atau slide show dan segala macamnya. Bisa juga buku cerita dengan voice overnya diri kita. Nah, permisi ayah, salam dan permisi membuat kita terlihat ramah dan menghargai orang lain. Ketika saya hadiahkan, ada orang tua yang anaknya menerima di sekolah, lalu dia DM, Kak Adi, ada lagi nggak? Anakku kayaknya minta lagi, kebayang nggak? Saya harus siapin yang cetak, tapi saya bilang, Bu, kalau mau sudah kami bendel, baik berupa PPT ataupun menggunakan PDF. Akhirnya ya udah dia check out gitu kan. Ucapkan tolong dan terima kasih. Ayah, tolong ambilkan buku itu. Bahkan pakai voice over diri kita dengan suara anak kecil. Ayah, tolong ambilkan buku itu. Badanku tidak sampai. Nah, misalnya gitu ya. Terima kasih, ayah. Dia bilang, terima kasih, ayah. Sama-sama. Salah. Suara ayahnya gimana ya? Terima kasih, sama-sama gitu ya. Kata tolong dan terima kasih membuat hati orang lain senang. Sopan saat makan. Ayo kita berdoa. Ayo. Allahumma barik lana. Selesai, ya kan? Saat makan, duduk rapi, jangan berisik, dan habiskan makananmu. Sekarang anak-anak mau makan pegangnya gadget. Doanya hampir lupa. Dan kita hampir juga tidak memberikan edukasi. Nah, itu perlu juga ya. Dan menghormati orang lain. Halo kakek, aku kangen sama kakek. Aku mau jadi anak yang sopan setiap hari. Wah, hebat sekali. Appreciate. Kalimat pujian yang nggak boleh dilewatkan. Anak sopan disayang banyak orang karena ramah, lembut, dan menghormati sesama. Tamat. Kalau kata Kak Pran, kalau bisa jadi 10. Ya kan, buku cerita bergambarnya jadi lebih menarik dan lebih murah kalau kita produksi cetaknya. Gitu ya. Nah, ini contoh yang lain lagi. Misalnya nih dia. Contoh yang lain ini, misalnya ini ya. Nah, anak kecil juga puasa Ramadan. Puasa adalah perintah dari Allah, gitu ya. Gambar-gambarnya juga kita modifikasi. Maksudnya gini, gambarnya bisa konsisten, warnanya kita bisa minta dengan prompt GPT. Anak kecil boleh belajar puasa. Ibu berkata, anak kecil belajar puasa sedikit demi sedikit. Tapi ada sebagian para ulama yang mengatakan bukan di Ramadannya, tapi di luar Ramadan. Puasa sunnahnya bareng sama mamahnya, zuhur dia buka, ya kan? Dia coba latih untuk berpuasa sampai maghrib. Kalau di Ramadannya sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya 5 tahun ibu mau coba seperti anak-anak saya, itu udah terbiasa. Sahur membuat tubuh kita kuat. Ibu, aku harus sahur. Iya, nak. Rasulullah memberikan hadis atau perkataannya bahwa sahur itu ada berkah. Sehingga tubuh kita selain kuat, Allah juga akan penuh kasih sayang menjaga iman kita. Nah, misalnya ya, puasa melatih sabar. Ih, lama banget sih maghribnya. Ibu, boleh nggak aku buka? Pasti ada yang ngalamin ketika anak-anaknya saat kecil puasa nggak tahan gitu ya. Isi waktu dengan kebaikan. Nah, ini kan adalah
edukasi yang sifatnya ke anak-anak dan orang tuanya juga bisa masuk. Berbuka dengan penuh syukur, sunnah nabinya, dengan kurmanya, dengan air putihnya gitu ya, dan yang lain-lain. Gitu ya. Kita mau bikin kan nih? Bikin dong. Oke, Boleh siap Kak, ya. bikin Kak. Bikin. Oke, siap. Saya kasih promnya ya. Atau kita praktek langsung deh. Kita praktek langsung. Jadi baru praktek. Nih, kita praktek ya. Saya pindahin dulu deh nih ke atas. Ini saya kecilin. Nih Bu, kalimatnya nanti saya copy. Buatkan desain buku cerita rasio 4:5. Judul, kenapa tidak boleh marah. Gitu ya. Misalnya gitu ya judulnya. Buatkan desain buku cerita rasio 4:5. Judul, kenapa tidak boleh marah. Terdiri dari 1 cover, 5 isi cerita bergambar. Buatkan desain buku cerita bergambar, ditambahkan. Warna dominan biru muda, oranye. Tambahin 3D kit female, misalnya anak perempuannya. And woman berhijab. Bahasanya campur aduk dah begitu ya. Kalau ada IG-nya Bapak Ibu, puter sosial media, nama akunnya IG-nya apa? Misalnya Dongeng Kak Adi gitu ya. Dongeng Kak Adi. Sorry. Saya copy, saya kirim ke grup. Nah, itu ya. Kita enter nih. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, kita mau lihat. Biasanya ada yang jadi satuan, ada yang jadi terpisah. Nah, nanti kita akan akalin kalau dia jadinya satu lembaran. Silakan kalau ada yang mau tanya juga boleh ya. Ini terakhir sesi untuk bikin cerita bergambar. Nanti gabung ke grup juga boleh, yang mau tanya-tanya juga boleh. Mau gabung ke grup Kak Adi? Boleh, boleh, boleh. Nanti kita share linknya dan siap-siap banyak prom-prom baru yang memang kita sesuaikan. Ya Kak Adi, boleh aku Siap, masih gaptek bener-bener nih. nggak apa-apa Bu. Tapi Ibu termasuk luar biasa ya. Ada di kelas saya Bu Haji siapa ya? Mariam ya, orang Bandung. Itu aku ketinggalan terus kata dia, tapi luar biasa semangatnya untuk belajar. Nggak kayak dia Kak Adi.
Ya, betul. Itu yang udah jadi ya. Nah, Bu Raka ya, Bunda Raka. Nah, nanti misalnya gambar anaknya, nah misalnya ya, kenapa tidak boleh marah? Gambar anaknya mau konsisten berhijab, maka harus dibuat gitu ya. Tapi kalau ada sekolah umum yang non-Muslim, nggak apa-apa. Dan itu kan kembali ke masing-masing teman-teman punya ide dan karya ya, gitu. Tapi so far kan kalau anak-anak, kalau memangnya nggak ada masalah, ya silakan aja gitu. Wah, bikin stikernya. Semangat ya sayang. Iya, sama-sama. Aku semangat, Bu Guru. Keren. Bentar, kita share ya. Ini dia. Ya. Nah, ini kan hasil masing-masing nih. Nah, ini bisa di-cut ya. Lihat nih, udah ada angka, nomor. Ini kalau misalnya edukasi di media sosial kita, contoh lah, contoh. Contoh gini, misalnya kan pasti ada ya yang tidak setuju dengan program tapi rame di grup gitu kan. Nah, itu kita bisa eh, sindir dengan sebuah cerita komik begini nih gitu kan. Eh, Terus apalagi tadi? Ini dia gitu ya. Ini kan asik banget kan kalau misalnya kita lihat buat kita sendiri. Tapi kan pengennya ibu adalah terpisah seperti yang saya buat gitu ya. Nah, nanti kita eh oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Nanti yang terpisah kita akan ajarin. Iya, Kak Adi, saya keluar cuma satu. Nggak kayak Kak Adi banyak itu, berarti lanjut-lanjut gitu kali ya buat posternya ya di bawahnya. Iya. Karena di sini keluarnya satu gambar, terus selesai satu gambar itu halaman satu menampilkan di bawahnya ada kalimat, apakah Anda ingin melanjutkan pembuatan ilustrasi? Saya jawab iya aja. Oh gitu. Iya, 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 siap. Mm-mm. Jadi nanti Bu kita akan kasih toolsnya sehingga Ibu akan menjenderet eh, per prom itu menjadi turunan dari buku-buku atau kayak tadi gitu ya. Nanti promnya itu sudah Oh gitu. menyesuaikan, tinggal copy paste enter, copy paste enter. Kalau ini kan buatnya secara general aja, gitu ya. Oh gitu. Baik, baik, baik. Baik, ada lagi pertanyaan? Wah, saking fokusnya buat stiker kok saya ketinggalan buat cerita bergambar. Gimana perintahnya? Maaf. Oh, ada Bu RL Jihad, Bu Saida ada di grup. Ada di grup dan nanti ikut grup saya di sebelah. Udah saya share juga link grupnya. Silakan bergabung gratis, tis tis. Iya. Dan Kak teman-teman ini Adi, ya. Halo Kak Adi, boleh ya bertanya Bu. tidak? Siap, Bunda Eh, Raka. ini kalau bikin prompt itu, kalau saya kan suka pakai kata-kata santai aja gitu, kata-kata saya sendiri. Oke. Sedangkan biasanya prompt itu kan banyak itu ya spesifikasinya gitu ya. Siap. Apa? Banyak istilah-istilahnya juga saya nggak ngerti. Itu gimana ya Kak Adi? Oke, jadi peruntukannya harus jelas. Nah, di kelas saya itu nanti harus jelas, spesifik. Kalau misalnya random aja yang kita dapat, ya ada beberapa prom yang dia akhirnya tidak bisa mencerna. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kayak saya sudah terbiasa dalam 2 minggu, yaitu membuat prom untuk materi PPT, membuat prom untuk materi parenting, membuat prom untuk media sosial, itu akan terbaca gitu. Nah, terbacanya ketika kita mau mengembangkan lagi, ada kalimat yang kita kopas, tiba-tiba si GPT-nya muter-muter gitu ya. Maaf, kami tidak mengenal maksud dan prompt Anda. Atau seperti tadi, ada dari kelas, Kak, saya Japri ya, ya oke. Dia pengen bikin poster bahaya LGBT. Ternyata si pihak GPT ini nggak mau mengenerate. Tapi saya coba berhasil. Artinya promnya dia terlalu spesifik, dia menjabarkan. Saya cuma bilang aja,
buatkan desain poster rasio 4:5, judul Very Dangerous Community LGBT misalnya, atau infografis LGBT Dangerous. Nah, sehingga nanti infografisnya, eh, mohon maaf bantu jawab ya Bun, perintahnya juga ada di grup. Oh ya, jadi ketika perintah sederhana, GPT akan mencerna. Tapi kalau misalnya, ini tanda kutip ya, di luar apakah dia juga dana, kenapa dia nggak mau berhasil gitu ya? Ada sebagian berhasil. Tadi kebiasaan-kebiasaan di GPT itu akan menjadi rekaman project lah bahasanya gitu. Tapi kalau sebagai edukator, itu saya kok berhasil. Udah saya share aja ke dia. Ini kok bisa? Ya itu tadi, namanya AI itu atau teknologi plus minusnya juga ada. Jadi saran saya gimana dong buat ibu? Ya berlatih aja dari prompt yang didapat. Nanti akan terbaca 2 minggu itu, baik bikin buku cerita bergambar anak, bikin infografis, bikin yang lain-lainnya. Nah kalau ada yang bertanya tadi, Kak, coba dong di share. Emang bentar. Nah ini saya share ya. Misalnya ini. Nah ini kan buku cerita yang udah jadi nih. Teman-teman dapat PPT, ya kan? Teman-teman dapat PDF-nya. Ini tinggal saya kasih linknya aja gitu kan. Sehingga ini bisa dipakai anytime. Cuman kalau misalnya teman-teman, Kak, boleh gak ini jadi karyaku? Artinya puternya bukan IG-nya kakak. Boleh-boleh aja. Nanti kita berikan yang kosongan gitu ya. Dalam artian nggak ada footernya. Ini kan ada footernya, dongeng Kak Adi, dongeng Kak Adi. Nah ini teman-teman bisa memiliki ini. Gitu ya, kalau yang minat. Kalau yang misalnya aku mau kelasnya aja deh, bikin dari awal, boleh gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang minat, monggo, tapi kembali lagi ke teman-teman. Kita kan di kelas nanti akan belajar dan ada banyak tekniknya. Prakteknya nanti karena kalau nyimak sambil ketinggalan terus. Oke, siap. Kayak gitu ya Bu ya. Izin Kak Adi, Teh Iswan, Bunten, saya share juga di sini. Oke, boleh, boleh. Oh ya, boleh buku cerita. Ini kan nanti hasilnya global ya. Kita nanti akan mengenerate satu-satu gambar dan cara menggabungkannya gimana? Cara gabungannya di ini, di sebentar. Ajari aku sopan. Di PPT ya. Cara gabungkannya adalah dengan PPT. Bentar, saya cari ini misalnya apa lagi ya? Oh, ini. Ini tentang bencana gitu ya. Saya share tentang bencana. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, ini kan sebenarnya hasil generate-nya satu-satu ya. Ada yang dia langsung nanti saya kirim deh. Nah, ini tentang bencana. Nah, ini kita mengedukasi nih ke anak-anak, ya kan? Dia harus tahu. Nah, kenali tanda bencana, longsor, banjir, gempa, siapkan tas siaga, dalamnya apa aja. Di rumah kita ada satu tas untuk eh, kebencanaan. Jadi kita akan bawa apa, udah nggak usah diutik-utik gitu kan. Nah ini tetap tenang dan lindungi diri kalau ada gempa, ya kan nggak boleh deket kaca. Ikuti jalur evakuasi di sekolah itu juga harus ada ya, saling bantu dan dengar informasi. Selesai. Nah kalau udah punya buku dan itu bisa menjadi merchandise tahunan yang hasil karya guru-guru, wah itu keren banget. Lalu ada yang bilang, Kak Adi, kalau ngundang Kak Adi ke sekolah gimana? Bisa aja, bisa aja. Wah, nih ada Bu Nining Ciamis. Nanti kita roadshow, mudah-mudahan bisa ambil andil. Roadshow untuk kepalestinaan, saya daerah Tasik, Garut, Ciamis, dan juga Bandung. Baik, ada lagi pertanyaan? Karena sudah pas 20.30 lewat malah ya, nggak terasa ya. Kalau tidak ada, saya akhiri dari saya. Bila ada kekurangan, datangnya dari diri saya. Kalau ada kesempurnaan hanya milik Allah, kita kembalikan ke Teh Iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi. Sama-sama. Akhirnya,
Apa yang saya sampaikan terbuktikan, bunda-bunda, teman semua. Kurang, Bun. Kurang. Nanti ikut kelasnya Bu Mona. Ya Allah, Semuanya ya boleh Allah, ikut ya kelasnya. Allah. Ya Siap. Allah, saya hanya Mau bisa bilang lagi, mau ini lagi. aja. Saya hanya bisa bilang nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Oke, sebelum kita akhiri, karena memang kita masih punya sekitar 15 menit lagi ya. Mungkin akan ada yang ditanyakan, Mangga Bunda. Atau masih otak-atik ya? Sama Bun, saya juga lagi asyik dengan gawainya nih. Baru bisa download nih. Ini yang saya bilang, kita nggak akan bisa tidur dengan tenang malam ini karena memang, ternyata ya dapat ilmu baru itu memang luar biasa sangat menyenangkan. Kenapa Teh? Ada pertanyaan kah? Belum Kak Adi, cuman Oh, memang belum. saya memastikan teman-teman kalau memang kita punya ilmu baru itu sangat menyenangkan dan kadang kita suka lupa waktu download terus ini gonta ganti utak atik tahu-tahu pas lirik jam Masya Allah udah jam 3 gitu. Nah itu yang membuat kita nggak bisa tidur. Siap. Kak Adi apa kabar? Saya PR ikut Kak Adi mendongeng di Senin. Materinya bagus Kak. Masuk grup. Oke, siap. Ketinggalan Jadi kakak kelupaan. Waduh, apanya yang kelupaan? Gak bisa tidur kayak. Itu seneng gara-gara saya doanya kalau Teh Iswan tuh Bu. Salahin dia Bu. saya seneng kalau malam ini ada temennya yang nggak bisa tidur. Gitu ya. Yang penting Iya. jangan insomnia ya. Nih Kak Adi, ini kan kadang-kadang teman-teman itu ya Ya. juga malu untuk bertanya. Berarti kita